di sini juga sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah ini dan juga sebagai sekretaris MGP PAI SMA. Kebetulan kami yang diamanahkan untuk mengikuti kegiatan di Hotel Gamma itu waktu bulan Agustus. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Anwar, kami di tim Capdis 1 ada sekitar 11 orang yang mengikuti kegiatan, karena waktu di hotel itu kita dibagi per Capdis sampai wilayah 12 kalau tidak salah ya, Capdis ya, sampai Capdis wilayah 12. Khusus Capdis wilayah 1 kami berkelompok itu terdiri dari semua Wakakur, walaupun itu tidak semua sekolah, dari SMA 14, SMA 18 dan seterusnya. Dan di tim itu cuma 2 guru agama. Jadi saya mewakili MGP PAI Makassar dan satu dari MGP PAI Maros. Nah, waktu itu ini sebagai kilas balik saja. Sebenarnya belum ada penambahan khusus tentang ekskul ini. Tadi disampaikan Pak Anwar, itu awal mulanya itu mau diusulkan menjadi muatan lokal. Tapi konsekuensinya kalau muatan lokal maka itu masuk di PBM, ya, masuk di struktur, dan itu pasti harus ada lagi menyangkut masalah pembiayaan dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya akan dijadikan ekskul wajib, dan itu memang sudah ada surat edaran dari kepala dinas. Ini saya perlihatkan saya di atas. Ini surat edaran dari kepala dinas itu bulan September. Nah, di sini disebutkan tentang kompetensi ekstrakurikuler literasi kitab suci. Jadi di sini namanya literasi kitab suci. Padahal waktu kami ikuti kegiatan di Hotel Gamar itu, di situ cuma dikatakan pelatihan pengembangan kurikulum SMA untuk memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum yang ada di pesantren. Nah, waktu kami ikuti kegiatan itu, kita juga belum sepakat tentang namanya. Ada yang mengatakan pembelajaran Al-Quran, ada yang mengatakan BTQ, baca tulis Quran, ada juga pemberantasan buta aksara Al-Quran. Jadi belum ada nama pasti. Jadi mungkin nanti tergantung sekolah masing-masing nama ekskul wajibnya itu apa, karena akan dicantumkan di rapor. Nah, ini yang saya cantumkan di atas. Ini adalah hasil kerjasama tim kami di wilayah Capdis 1 mengenai silabus penguatan pembelajaran Al-Quran itu. Tadi Ibu Arum sudah menyinggung setiap tim Capdis itu berbeda-beda silabusnya. Waktu kita di hotel ada kesulitan untuk menyamakan tentang silabus itu, karena mungkin tiap daerah berbeda penerapannya. Jadi ini yang menjadi kesepakatan tim kami, tingkat kompetensinya, kemudian levelnya ini sampai level 6, mulai level dasar 1, dasar 2, kemudian menengah 3, kemudian menengah 4, mahir 5 dan mahir 6. Padahal yang dicantumkan saya kembali ke sini di surat edaran Pak Kadis, ini levelnya cuma 4. Jadi mulai level dasar itu dengan menggunakan buku Iqra 1 sampai 4, kemudian level tajwid itu Iqra 5 sampai 6, kemudian level ketiga itu level tahsin, itu untuk memperbaiki bacaan yang sudah mungkin siswa yang sudah bagus bacanya sudah lumayan, itu dibaguskan lagi, jadi namanya tahsin. Nah, ini sudah menggunakan Al-Quran besar. Kemudian yang terakhir level tahfiz. Jadi kalau siswa atau peserta didik sudah mahir dalam membaca Al-Quran, maka diharapkan ada hafalan-hafalan yang bisa dia hafalkan surat tertentu. Jadi memang berbeda mengenai levelnya. Di sini level 4. Jadi mungkin nanti tergantung kepada sekolah masing-masing. Nah, sebagai informasi, kami juga di MGP PAI setelah kegiatan di Hotel Gamara itu, kami
kami sudah sosialisasikan kepada semua teman-teman guru PAI di SMA. Kita adakan pertemuan MGP untuk khusus membahas ini. Mungkin sudah ada penyampaian dari guru agama masing-masing kepada Bapak Ibu Wakasek tentang pembelajaran Al-Quran ini. Tinggal bagaimana sebenarnya pelaksanaannya di lapangan, karena teman-teman di sekolah lain itu mayoritas mengatakan baru dalam tahap pemetaan siswa yang betul-betul lancar, kemudian yang sudah lumayan lancar, dan yang kurang lancar, dan yang tidak bisa sama sekali. Itu sudah dipetakan oleh teman-teman guru agama di setiap sekolah. Nah, tinggal bagaimana kita menentukan waktu yang tepat, karena pasti tidak akan dapat mengganggu PBM. Jadi kita tergantung sekolah masing-masing, apakah setelah sholat Jumat atau hari Sabtu atau kapan saja. Nah, ini juga keluhan teman-teman dari guru agama, sudah dibebankan begitu banyak mata pelajaran agama Islam, sementara harus lagi membawahi ini tentang pembelajaran Al-Quran. Jadi mungkin bisa disiasati dengan itu, dengan yang saya sebutkan di sini, yang menjadi menjadi mentor bukan saja guru agama, tetapi bisa melibatkan guru lain yang lancar dalam membaca Al-Quran, dan juga kepada peserta didik yang sudah mahir membaca Al-Quran bisa menjadi tutor sebaya untuk mengajarkan kepada teman-temannya yang tidak lancar. Nah, ini sebagai gambaran saja secara umum kepada Bapak Ibu Wakasek Kurikulum, karena kami di guru agama di MGP sudah membahas ini secara khusus tentang bagaimana teknis daripada ekskul wajib ini, yang alhamdulillah Pak Kadis sudah merespon dengan mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran Al-Quran ini. Jadi kami mungkin nanti mengharapkan saran dan masukan dari Bapak Ibu, khususnya Wakasek Kurikulum, agar supaya mendapat perhatian khusus, ya, nanti disampaikan kepada Bapak sekolah masing-masing, agar supaya intinya tujuannya satu saja sebenarnya, bagaimana supaya anak-anak kita ini dapat lancar dalam membaca Al-Quran, karena memang ini tujuan daripada apa yang diperintahkan oleh Pak Gubernur kita dan juga Pak Kepala Dinas kita, seperti itu.